Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, sahabat hang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi pertanyaan bagus sekali terkait dalam masalah keluarga. Yang terkadang ada hobi seorang suami yang bisa jadi ada istri yang mendukung, namun ada juga sebaliknya tidak mendukung. Yang karena berbagai macam yang hobi yang bisa jadi yang diantara istri itu tidak menyukainya. Sebelum kita sampaikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait seorang suami. Bahwa suami dia adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka suami dia wajib untuk bagaimana mengatur rumah tangganya, dan dia adalah pemimpin, dan istri adalah orang yang wajib mentaati pemimpin. Yaitu maksudnya siapa? Suami. Yang istri wajib mentaati siapa? Suami. Ini yang perlu kita pahami. Maka seorang istri wajib, dan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wajib untuk mentaati siapa? Suaminya ketika dia sudah berkeluarga. Namun ada batasan-batasan yang disebutkan di antara para ulama. Yang di antaranya adalah seorang istri boleh tidak taat kepada suami dalam hal pertama kemaksiatan. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya suami menyuruh istrinya, memerintahkan istrinya untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini seorang istri boleh tidak mentaatinya. Maksudnya bahkan di sini nggak boleh taat dengan apa yang disuruh oleh suaminya tersebut. Kenapa? Karena ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Yang la ta'ata, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah, kepada pencipta. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad tadi yang sahih, yang menjelaskan bahwa istri tidak boleh, maka istri tidak boleh mentaati suami kalau di situ suami menyuruh dalam suatu kemaksiatan, apapun dia kemaksiatannya. Misalnya seorang istri disuruh oleh suaminya untuk melepaskan jilbabnya. Seorang istri misalnya disuruh suaminya misalnya melakukan hal-hal yang itu kemaksiatan, suruh mencuri, suruh berzina atau yang lainnya. Maka ini nggak boleh taat karena ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya kalau apa yang disuruh tersebut bisa menjadikan mudarat, bisa membahayakan diri dia. Maka ini yang kedua yang perlu kita pahami bagi seorang istri dan juga bagi seorang suami. Jadi kalau seorang istri misalnya disuruh suaminya untuk melakukan sesuatu yang itu bisa membahayakan istrinya, bisa menjadikan dia meninggal, bisa menjadikan dia mara bahaya, bisa cacat, atau bisa menjadikannya itu mudarat yang lebih besar, maka yang seperti ini seorang istri tak perlu taat kepada suaminya. Ini yang jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua yang disebutkan di antara para ulama. Adapun selainnya maka kita kembali kepada tadi, bahwa pada asalnya istri taat kepada suami. Ini yang perlu kita pahami. Dari pertanyaan tadi, ketika suami misalnya melakukan sesuatu yang tadi disebutkan, misalnya memancing. Pada asalnya mancing boleh-boleh saja. Akan tapi kalau hal tersebut menjadikan dia lalai, melalaikan dari apa yang seharusnya dia lakukan, maka di sini seorang istri, maka dia berhak untuk memberikan nasihat. Nasihat terlebih dahulu, bukan memarahi. Memberikan nasihat terlebih dahulu kepada suami. Kalau misalnya suami dengan hobi dia melalaikan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami. Karena sibuknya dia mancing, dia lupa, nggak mau di situ mengurus keluarganya, tidak mau membimbing keluarganya, maka silakan istri memberikan nasihat, memberikan masukan.
Kalau masih tetap, maka silakan di situ memberikan arahan-arahan atau misalnya hal-hal mana itu yang wajib, mana itu yang boleh. Bahkan nasihat terlebih dahulu. Maka jangan kita langsung memulai dengan dengan sifat amarah. Karena bisa jadi ada tipe suami kalau istri marah itu, maka suami itu bukan malahan tenang, dia bertambah marah. Maka cobalah dengan menasihatin suami itu dengan santun, dengan baik, dengan lemah lembut. Seandainya misalnya suami ingin pergi memancing, lalu di situ si istri menasihati dengan lemah lembut, maka suami tentu akan bisa jadi membatalkan apa yang akan dia lakukan. Karena kelemah lembutan istri ketika menasihatinya. Tapi kalau misalnya si istri marah, bertambah lagi marah, malahan bukan membatalkan dia akan pergi, bisa jadi nanti yang dia nggak akan pulang, bisa jadi yaitu dia betah di laut, bisa jadi. Bahkan bisa jadi yaitu ada sesuatu yang akan timbul mafsadatnya yang lebih besar. Maka disinilah seorang istri wajib untuk tadi di dalam menasihatin suami itu ada kaidahnya, ada rumusnya. Jangan kita samakan menasihatin suami itu dengan seperti menasihatin anak kita. Kalau kita menasihatin anak kita, silakan dengan nada yang keras, dengan nada yang agak tinggi silakan. Tapi kalau menasihatin suami jangan seperti itu. Kalau istri menasihatin suami dengan marah, dengan nada yang tinggi, bukan malahan ikut, malahan yaitu tangannya melayang kemana? Ke pipi istrinya. Maka inilah yang perlu kita pahami bagi seorang istri. Oleh karena itu, dari pertanyaan saudara kita terkait tentang masalah ini, pada asalnya istri wajib taat untuk hal-hal yang sifatnya tadi, segalanya kecuali dua, maksiat atau sesuatu yang memberikan mudarat baginya. Dan kalau misalnya suami melalaikan, maka kewajiban istri adalah menasihatinya dengan lemah lembut, dengan baik, dan terus berikan yang terbaik, dan hindari tadi marah besar, apalagi sampai memukul. Maka bersabar itu yang lebih baik, dan terus mengiringi dengan nasihat dan mendoakannya. Wallahu a'lam bishawab.